Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina ajma'in sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian sirah yang kemarin, masih tentang pasca hijrahnya Rasul dari Habasyah. Pasca hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Karena Rasulullah tidak ikut ke Habasyah ya. Rasulullah tidak ikut ke Ethiopia, ke Afrika. Jadi beliau belum pernah menginjakkan kakinya di Afrika. Yang ke Afrika itu sahabat-sahabatnya. Berapa jumlahnya kemarin? Yang hijrah ke Habasyah pertama itu 12 laki-laki, 4 wanita, jadi 16. Lalu Habasyah yang kedua 80 laki-laki, 83 laki-laki dan 18 perempuan. 2 kali ke Habasyah. Jadi pertama ke sana, kemudian balik lagi karena mendengar orang Mekah masuk Islam. Salah satunya karena mereka sujud refleks itu. Jadi ayat sujud refleks itu ada Pak. Mendengar Quran, takjub, sujud mereka. Saking hebatnya bahasa Al-Quran. Jadi mereka tertakjub karena bahasa Quran. Bukan sujud tilawah. Dan sujud takjub gitu. Takjub tidak bisa menguasai diri. Bahasanya itu layam talikuna anfusahum, tidak menguasai dirinya, mereka sujud secara tidak terasa. Alami gitu ya. Alami, spontan. Setelah bangun saling menyalahkan. Oh, mana Islamnya? Mana Islamnya gitu. Saling menyalahkan. Ternyata kabar itu bukanlah tanda keislaman. Akhirnya mereka semakin parah diperlakukannya, disiksanya dan lain sebagainya. Berangkatlah hijrah kedua. 83 laki-laki dan 18 perempuan. Jadi ramai. Nanti akan ada cerita dialog mereka dengan raja. Karena apa? Karena orang Quraisy tidak terima Dapat suaka. Mereka itu mendapat suakan dari Raja Najasyi. Berangkatlah siapa ini namanya? Amr bin As. Amr bin As belum Islam ya. Itu Amr bin As itu diplomatnya Quraisy itu. Negosiator ulung Quraisy. Orang yang bahasanya paling fasih, paling bagus, paling dapat mempengaruhi orang. Jadi influencer banget orang ini. Sangat sangat bisa mempengaruhi orang. Dikirimlah Amr bin As ke Najasyi. Dan ditemani dia oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan sekelompok orang menemaninya. Ya, fa'arsalu Amr bin As. Karena apa? Karena Quraisy itu ada 2 sebab mereka harus menjemput para sahabat yang berlindung atau mencari suaka di Habasyah, di Ethiopia. Satu, karena mereka tidak rela, tidak ridho kalau tersiar kabar mereka itu pergi dari Quraisy karena disiksa. Jadi sangat aib sekali terdengar oleh dunia, bangsanya sendiri keluar dari negaranya karena kondisi yang sulit dan penuh dengan penderitaan.
Makanya dia ingin memastikan keluar negeri jangan sampai ini orang-orang yang lari dari Quraisy ini cerita segalanya. Dan yang kedua ingin mereka supaya balik ke Quraisy dan sanak keluarganya bisa berkumpul kembali. Karena mereka punya prinsip lebih baik mereka mati di keluarganya daripada mati di tempat orang lain. Mangan kumpul gitu. Jadi kalaupun disiksa oleh kabilahnya gitu. Gitu mereka prinsipnya begitu. Makanya ketika terjadi gelombang penyiksaan dan penderitaan yang besar-besaran itu teh bukan orang kabilah ini disiksa kabilah ini, bukan, tapi anggota di kabilah itu disiksa oleh para pembesarnya. Karena mereka tuh punya darah kekabilahan. Tidak boleh satu orang anggota kabilah itu disiksa atau dihukum oleh kabilah lain. Gitu. Maka orang yang punya kabilah kuat itu berbeda dengan orang kabilah yang tidak kuat. Kalau budak-budak sahaya yang tidak punya perlindungan itu disiksanya oleh siapapun, gitu, atau oleh majikannya. Tetapi orang yang punya kabilah disiksa oleh kabilah. Jadi prinsip harga diri itu dijaga terus oleh Quraisy. Kalaupun dia harus mati di tangan kabilahnya. Kalaupun dia harus disiksa oleh kabilahnya. Tidak boleh ada orang lain anggota kabilah suku Makhzum misalkan disiksanya dihukumnya oleh suku Bani Adi misalkan. Tidak boleh. Itu tidak pernah terjadi, tidak pernah. Dan mustahil terjadi, ya, dibiarkan begitu saja. Buktinya ketika Nabi Muhammad dikepung di perkampungan Bani Amir, itu kabilah Bani Hashim, Bani Muttalib yang tidak muslim pun membela. Jadi 3 tahun ketika Nabi diboikot, dikepung itu, mereka membela Nabi, ikut dikepung, ikut menderita, makan dari kulit pohon, makan dari segala macam, ya, dedaunan begitu, daun-daun, kemudian kayu-kayu kering, lain sebagainya. Itu mereka ikut menderita. Alasannya apa? Karena Muhammad itu satu suku dengan saya. Jadi senasib sepenanggungan, apapun yang terjadi kita harus berada di sisi Muhammad itu. Meskipun mereka tidak Islam, tidak iman, tapi mereka berada di samping Rasulullah SAW. Hamiyatan lil jahiliyah, hamiyatan lil qabilah, sebagai bentuk pembelaan antar orang saudara satu suku. Itu betapa kuatnya kesukuan di bangsa Arab. Nah, orang Quraisy mengirim Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah liyakiduhum indan Najasyi faradallahu kaidahum fi nuhurihim. Tapi mereka tidak berhasil pulang ke Mekah dengan tangan kosong karena argumen mereka tidak kuat untuk meyakinkan Raja Najasyi tentang itu. Di antara dialognya adalah apa yang menjadikan Raja Najasyi bertanya, apa yang menjadikan kalian sampai menghukum mereka? Si Amr bin As itu mengatakan bahwa mereka membawa agama yang aneh, tidak ikut agama kami, tidak juga ikut kepada agama Tuhan, kata Amr bin As. Lalu raja itu bertanya kepada utusan orang Islam yang hijrah, apakah betul yang dikatakan oleh si Amr bin As? Dan utusan itu mengatakan bahwa kami datang, ya, mengikuti saran Rasul kami, Rasul SAW. Beliau datang membawa dakwah tauhid, dijelaskan semuanya tentang konsep ketuhanannya, tentang konsep akhlaknya, karena saat itu baru ketuhanan dan akhlak, syariat hukum belum banyak, ya. Akhirnya Raja Najasyi kesimpulannya bahwa agama kalian, agama Muhammad ini dengan agama saya itu sama. Hanya bedanya, jadi Najasyi ngambil jerami yang ada di dekatnya itu. Nah, segini bedanya, lidi. Jadi agama saya dengan agama Nabi baru ini sama, bedanya sebesar ini. Menunjukkan lidi. Jadi tipis sekali bedanya. Artinya apa? Agama Islam dengan agama Nasrani yang asli itu sama. Karena agama seluruh Nabi itu sama. Agama dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mulai Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, Isa, semuanya sama.
Apa itu? Dinut tauhid. Agama tauhid. Sejak Ibrahim namanya Islam. Jadi agama para nabi, 25 nabi itu sama. Agama para rasul itu sama. Apa itu? Islam. Tauhid. Hanya syariatnya, cara ibadahnya yang beda-beda. Seperti sholat, ada nabi yang sholatnya cuma 2 kali dari pagi dan petang saja. Guduwan wa asila, bukrotan wa asila, cuma 2. Ada nabi yang sholatnya itu hanya sujud saja, ada nabi yang sholatnya ruku saja, ada yang nabi berdiri saja sholatnya. Beda-beda cara beribadahnya, tapi agamanya sama, tauhidnya sama, konsep ketuhanannya sama, konsep imannya tidak ada beda. Meskipun 1 biji sawi, 1 biji zarah nggak ada yang beda, sama, karena mereka bersumber berasal dari Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita boleh jujur ya, agamanya Isa bin Maryam Islam, agamanya Ibrahim Islam, agamanya Musa Islam, agamanya Daud, Sulaiman Islam. Semuanya agamanya Islam, tauhid. Hanya syariatnya, cara beribadahnya beda-beda. Di zaman kita Nabi Muhammad sholatnya 5 kali, lalu cara sholatnya seperti yang kita lakukan itu beda, tapi tauhidnya, Islamnya itu sama. Akhirnya Amr bin As putus asa, minta bukti betulkah keyakinan mereka itu. Akhirnya Najasyi memberitakan, apa bukti bahwa agama kamu itu seperti yang kau ceritakan? Dibacakanlah surat Maryam dengan beberapa ayat, 5 ayat menceritakan tentang siapa itu Isa bin Maryam, siapa itu segala macam. Kata Amr bin As, wahai Tuhan, mereka itu tidak seperti Tuhan menganggap Isa bin Maryam, karena mereka mengatakannya Isa itu Rasul dan hamba. Ya dibacakanlah ayat yang tentang itu, bahwa Isa itu Allah ciptakan khusus, ditiupkan ruh kepadanya, ruh darinya ditiupkan, kemudian tumbuh dalam keberkahan, lalu disebutkan bahwa dia adalah Nabi dan Rasul, hamba Allah. Akhirnya Najasyi mengatakan, itulah yang benar. Justru engkau Amr bin As yang tidak jelas. Kamu tidak ikut agama saya, tidak juga ikut agama mereka. Mana yang jelas agama nama gitu kan? Kata dia kan, yang saya heran itu kamu wahai Amr. Kamu itu tidak ikut agama kami, tidak ikut juga agama mereka. Gitu. Akhirnya Amr bin As putus asa, hadiahnya dikembalikan. Oh, dia bawa hadiah ya? Bawa hadiah emas 1 kotak itu. Itulah hebatnya raja-raja zaman dulu. Jadi padahal itu kalau diterima tidak ada untung, tidak ada ruginya itu Najasyi itu. Hanya karena masalah penjelasan agama gitu. Tapi Najasyi karena orang yang berintegritas, punya akhlak, punya adab, punya prinsip, untuk menerima bahwa agama orang Islam yang datang itu salah saja, dia tidak mau sogokkan, dibalikan. Irji ilaika, balikan ini hadiah, bawa lagi ke Quraisy, saya tidak butuh hadiah kamu ini. Hanya untuk mengatakan agama orang Islam salah, saya tidak mau menerima 1 kotak emas ini, gak mau. Ya, itulah raja yang hebat. Sampai Rasul menjaminnya tidak ada orang yang terzalimi di dalam kekuasaannya. La yuzlamu indahu ahadun. Tak ada 1 orang pun yang mengalami kezaliman di bawah kekuasaannya. Najasyi, ya, rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena beliau sebelum wafatnya masuk Islam, tapi tidak mengumumkan. Makanya sholat gaib. Makanya Rasul melaksanakan sholat gaib atas kewafatnya Najasyi. Ini dalil yang dijadikan panduan untuk sholat gaib. Jadi Rasul mendengar wafat Najasyi sebulan setelah kematiannya, karena zaman dulu tidak ada WA, tidak ada Facebook. Kalau Heraklius itu raja apa ya? Heraklius raja Romawi. Raja tertingginya itu Heraklius, Azim Rum. Jadi beliau melaksanakan sholat setelah 1 bulan baru sampai beritanya. Dari Afrika ke Arab itu kan lama. Kalaupun pakai jasa pos telekomunikasi
jasa pos itu juga lama, yang bawa suratnya pasti lama. Jadi wajar sampainya itu sampai sebulan, baru belum sholat gaib. Ini dalil bahwa Najasyi wafat dalam keadaan Islam. Sebenarnya ketika dialog dengan Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib itu sudah Islam, tapi beliau Najasyi menutupi keislamannya. Kalau saya umumkan keislaman, ini kerajaan bisa kacau, chaos ini pasti. Karena apa? Karena para uskup, para kardinal yang ada di situ itu tidak akan terima begitu saja, meskipun dia raja pucuk ya, tapi tetap yang namanya suatu hal yang sensitif dan spontan begitu saja itu perlu pengondisian. Seperti Heraklius juga gitu kan. Akhirnya dia ini Heraklius juga sama, tapi Heraklius tidak diceritakan masuk Islam terakhirnya. Ngajak Hanya menerima bahwa dia betul nabi, dia betul ada dalam kebenaran, sampai dia mengatakan kepada Abu Sufyan, ketahuilah kalau orang ini benar seperti apa yang kau katakan, dia akan sampai kepada kerajaanku. Dan benar kan sampai ke kerajaannya, dan mengatakan jika dia ada di hadapanku akan aku cuci kakinya. cek Heraklius. Jadi Heraklius itu mungkin dengan ilmu dan firasatnya yakin betul ini Muhammad yang diceritakan Abu Sufyan itu memang betul-betul nabi. Syariatnya mirip dengan syariat Isa bin Maryam. Syariatnya mirip dengan syariat nabi-nabi terdahulu. Ini benar-benar nabi, ini nggak ada yang lain. Dialah orangnya. Andaikan dia ada di hadapanku, aku akan cuci kakinya. Lagosal tu yadai. Meskipun tidak masuk Islam, tapi di hatinya meyakini dia itu nabi. Lalu di ungkapan terakhirnya itu andaikan dia ada di hadapanku akan aku cuci kakinya. Dan demi Allah, dia akan sampai ke kerajaanku dan menguasai kerajaan ini. Abu Sufyan melotot. Makanya ada analisa kenapa Abu Sufyan pada akhirnya masuk Islam itu, karena dia memikirkan terus kata itu. Si Raja Romawi wae percayaun cenah. Banyak orang tuh gitu. Akhirnya dia ikut berjihad setelah masuk Islamnya ke Syam. Karena yakin betul itu Romawi pasti kalah itu. Abu Sufyan punya pengalaman khusus, artinya Abu Sufyan punya pengalaman khusus bahwa surat Nabi yang dikirim ke Romawi diterima oleh Raja Romawi namanya Heraklius, dan si Raja Romawi mempercayai isi surat itu. Karena kan saat itu Abu Sufyan jadi penerjemahnya. Kenapa jadi penerjemah? Karena Abu Sufyan sedang berdagang ke daerah Romawi di Palestina. Dipanggil oleh pihak kerajaan, cari orang Quraisy, cari orang Arab, suruh ke sini, tolong terjemahkan suratnya atas nama Muhammad ini. Abu Sufyan menjadi penerjemahnya. Di belakangnya ada orang-orang yang mengawasinya dan dijelaskan semua isinya, apa itu dakwah Nabi Muhammad, isinya apa, bagaimana salahnya dan segala macam lah, bagaimana ciri-cirinya sebutkan, sampai Heraklius penuh keyakinan dia adalah nabi yang diberitakan dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan dia pun meyakini. Tapi karena melihat situasi stabilitas, kalau saya masuk Islam mungkin gimana ini, Romawi geger salam dunia, atau Romawi kan penguasa dunia saat itu. Itu bisa ngambek ini para pusar, kan bahaya nih. Akhirnya walhasil Rasulullah SAW mendoakan dengan dua doa kan. Beliau mengirim surat Raja Persia sama Raja Romawi. Raja Romawi menerima surat Rasul, menerima suratnya dengan baik, dilipat, rapihkan, disimpan. Maka Rasul tidak mendoakan kehancuran Romawi. Tapi kalau Persia, ketika surat datang disobek, dan konon si pembawa surat itu ditampar, sampai Rasul mengatakan mazzakallah mulkahu, semoga Allah merobek kerajaan Persia seperti dia merobek suratku ini. Dan hancur lebur Persia itu, hancur lebur, tidak tersisa sedikit pun, benar-benar tidak akan pernah bangkit lagi selama-lamanya, sampai hari kiamat tidak akan bangkit lagi di Persia. Dengan kekunci dengan doanya Nabi SAW, mazzakallah mulkahu. Kalau Romawi dia termasuk soft landing itunya, takluknya itu, karena si rajanya itu
cukup bijak menerima dakwahnya Nabi meskipun tidak masuk Islam, tetapi tidak dihadapi dengan respon yang apa namanya yang berlebihan, yang frontal gitu. Akhirnya Romawi masuk dalam dekapan kekuasaan Islam ya saat itu. Jadi itu Amr bin As kesimpulannya gagal dalam hal ini. Yang kedua, ada pesan dalam kisah ini juga. Rasul itu pernah bersabda begini, Rasul SAW dalam hadis Sahih Bukhari, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kata Rasul, jangan sanjung-sanjung aku, jangan puji-puji aku, jangan angkat-angkat aku seperti halnya orang-orang Nasrani memuji, mengangkat, menyanjung, meninggi-ninggikan berlebihan Isa putra Maryam. Jangan mengkultuskan. Fa innama ana abdullahi wa rasuluh, karena aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pesan ini dalam. Artinya Rasulullah SAW menasihati umatnya jangan sampai mengkultuskan beliau melebihi dari kadar keharusannya. Mencintai beliau wajib, membela beliau wajib, mencintai sepenuh hati dan mengorbankan apa yang kita miliki wajib semuanya. Sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku lebih mencintai darimu dari keluargaku, anakku dan seluruh apapun yang aku miliki. Kata Rasul, itulah iman. Ada sahabat lagi datang, ya Rasulullah, engkau tebusannya adalah ayah dan ibuku. Nah, itulah iman. Jadi kalau kita sampai rela menebus Rasul dengan anak kita, istri kita, bapak kita, ibu kita, dan seluruh manusia yang kita miliki demi cinta kepada Rasul, itulah keimanan yang sempurna. Tetapi mengkultuskan beliau lebih dari makom kenabiannya itu juga tidak boleh. Jadi Rasul, Nabi dan Rasul itulah kedudukan tertinggi beliau. Tapi kalau menempatkan beliau di atas itu, Rasul melarang kita. Contohnya misalkan kepada Rasul itu ya Gaus, ya Gaus, ya Gaus. Gaus itu kan sang penolong. Wahai penolong, wahai penolong, wahai penolong. Jadi meratap meminta tolong kepada Rasulullah. Itu kan berlebihan. Ya Gaus, agisni, ya Gaus, agisni. Itu lafaz khusus hanya untuk Allah. Wahai juru selamat, wahai pemberi pertolongan, tolonglah kami, tolonglah kami. Itu khusus kepada Allah. Ya Rasul askina, ya Rasul askina, ya Rasul, beri kami air, beri kami air, beri kami air. Itu khusus Allah. Minta hujan itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada Rasul. Kok mau kapawang mah jauh pisan gitu. Tidak ada jauh pisan kapawang gitu. Kalau Rasul we teu kenging kok kapawang gitu. Terus nyimpangnya tebih teh. Komo di komentar aya ku tokoh nasional, tokoh agama. Banyak jamaah di komentar. Pawang itu sebenarnya hanya birokrat Allah kepada kita. Jadi menyampaikan hajat kita kepada Allah. Dia punya link, punya nomor khusus komunikasi dia dengan Tuhan itu katanya. Sehingga bisa minta hujan secara khusus. Ada birokrasinya kesana. Sejak kapan? Dan itu, aduh, masya Allah, ini tokohnya tokoh sangat disegani nasional, tokoh agama gitu. Tapi mengomentari pawang itu dengan begitu, itu kan menyesatkan umat Islam. Dia itu adalah mediator birokrasi seseorang kepada makhluk kepada Allah. Sejak kapan? Jadi kita mah tidak punya hotline khusus meminta hujan itu, kita nggak punya. Nah orang ini si pawang ini punya hotline khusus meminta hujan kepada Allah. Sampai begitu komentarnya. Padahal dia sebagai seorang kiai, sebagai seorang tokoh agama, banyak jamaahnya, kalau konsernya banyak, harusnya mengatakan yang apa adanya. Si pawangnya Hindu lagi. Apalagi pawangnya bukan Muslim. Lah, ini mah tidak bisa ditolerir lagi dalam masalah ini. Harus disampaikan kesalahannya, bahwa itu adalah kesalahan yang salah. Yang gubernur itu bukan yang memintanya apa? Yang meminta Bukan pejabat
pejabat, bukan tokoh formal, dia tokoh spiritual. Budayawan. Nah, Spiritual. tokoh Salah, spiritual, nggak sebut namanya. budayawan, tapi kiai gitu. Lah bukan CTW lah, bukan nama kayak gitu lah. Kenapa gini Pak? Yang ada wali jembatnya ke sana. Allah. Kantum di Google, di googling aja. Itu jejak digitalnya Balatak banyak sekali. Nah itu komentar kita bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, la tatruni, jangan puji sanjung aku berlebihan, kama ataratin nasara Isa bin Maryam, seperti halnya orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Kesalahan Nasrani itu kan menempatkan Isa bin Maryam lebih dari makom kenabiannya, menempatkan beliau kepada makom ilahiyah, itu kekeliruannya. Nabi ya nabi, ilah ya ilah, tidak boleh nubuah ditempatkan di ilahiyah, kenabian tidak boleh ditempatkan di makom ilahiyah. Ini pesan khusus Nabi kepada umat Islam. Kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Ditegaskan di akhirnya, fa inna ma ana abdullahi wa rasuluh. Aku hanyalah hamba Allah dan rasulnya. Ada lagi ungkapan selain ya gaus agisni, kemudian ada lagi askina, beri kami air ya Rasulullah. Ada lagi khudh biyadina. Khudh biyadina itu raih tangan kami, tolong kami. Jadi kalau dia punya kesulitan, punya sakit, penyakit, punya apapun, dia mintanya ke Rasul. Nah, madad tuh. Ya Rasul agisna. Al-madad ya Rasulullah. Beri kami pertolongan, beri kami pertolongan. Nah, itu kan doa-doa semacam itu kan hanya khusus Allah itu kan. Al-madad, al-gaus, as-suqya, itu khusus Allah. Tapi praktiknya hal-hal semacam itu dipanjatkannya kepada Rasulullah SAW. Enggak boleh, karena itu adalah hak khusus ilahiyah. Justru itulah peran tauhid di situ. Justru Nabi itu mengajak manusia itu ke syariat itu semacam itu. Jadi kita ini diajak iman dan Islam oleh Rasulullah untuk supaya meminta dan memohon itu hanya kepada Allah. Itu dakwah Rasul. Nah sekarang kita menyelisihi isi dakwah beliau. Ya karena bulu ya karena selain. Apalagi kalau dibawa ke Quran, iya karena abudu ya karena selain. Ke Rasul saja kita tidak boleh seperti itu. Apalagi kepada yang lainnya, masalahnya begitu kan. Nah berikutnya, setelah gagal Amr bin As menarik orang-orang yang hijrah ke Habasyah, lalu Rasul SAW setelah kehilangan pamannya di Mekah, Abu Thalib wafat, kemudian Khadijah wafat, sedih dan sebagainya. Di Mekah tertolak, di Mekah tidak diterima, di Mekah sudah tidak diinginkan. Beliau berharap ke Taif wae lah. Mugi-mugi di Taif mah aya anu kersa nguping dakwahna. Berangkatlah beliau ke Taif. Wa aqama bihi ayaman, beliau beberapa hari di Taif. Sana sehari, beberapa hari. Itu setelah fanal kufar minhu adzan syadidan. Setelah Rasul sangat-sangat terdesak, terjepit di Mekah. Tos teu aya lolongkran, hati sudah tos teu aya teu aya ruang beliau bernapas di Mekah. Sudah sulit ini, enggak bisa saya di Mekah. Pamannya tos teu aya, pelindung-pelindungnya tos teu aya, kabilahnya juga sudah tidak sekuat sebelumnya begitu. Summa matat Khadijah, istri beliau wafat Khadijah. Oh sudah, benteng perlindungan Rasul di Mekah sudah tidak ada semua. Pamannya sudah wafat, istrinya sebagai direktur logistik dakwahnya Rasul tidak ada, wafat. Udah, jadi tidak ada yang melindungi beliau. Ba'da dzalika biyasir fashtadda adzal kufar lahu fa kharaja ila Taif. Nah, beliau pergi ke Taif. Jadi, beliau ke Taif itu Khadijah sudah wafat, Abu Thalib sudah wafat di Mekah itu. Beliau sedih, beliau gundah, beliau kehilangan orang terkasihnya, pergi ke Taif. Berharap di sana ada sedikit lolongkran gitu. Beliau pergi bersama Zaid bin Harisah.
orang kesayangan beliau sekaligus membantu urusan beliau. Yad'u ilallahi ta'ala wa aqama bihi ayyaman, beberapa hari di Taif. Falam yujibu, tapi di Taif juga tidak diterima dakwahnya. Wa adauhu wa akhrajuhu wa aqamu lahu simatin. Bukan saja tidak diterima, diusirnya itu ku barudak leutik bari Gini. habis setelah itu mereka menyuruh supahau nu garelo nu salatres disuruh untuk baledogan. Allah. Ai di baledogan ku jelema nu sehat nu waras mah rada terhormat urang teh. Di baledogan ku nu garelo ya. Wah, itu lebih parah. Lebih parah gitu. Di baledog ku pacamat masih terhormat, di baledog ku camat. Ieu di baledog ku nu garelo. Lah, luar biasa ya. Itu beliau. Farajamuhu bil hijarah, mereka merajam itu melempar bil hijarah dengan batu hatta admau ka'bai, sampai mata kaki beliau itu bercucuran darah. Fasarafa anhum Rasulullah raji'an ila Makkah. Beliau pun manusia. Lah aing Mekah kos Taib jiga kieu geuning. Berangkat kembali ke Mekah inginnya. Wa fi tariqihi laqiya Adasan, di perjalanan dari Taif ke Mekah ketemu dengan seorang bernama Adas. Adas ini turunan Romawi, kasep ganteng, bule. Rambutnya ikal hitam, pokoknya kasep saja diceritakan dalam sejarah itu. An-Nasrani, seorang Nasrani. Fa'amana bihi wa saddaqahu. Kisahnya itu ketika Rasul Bandar, ada pemilik kebun itu namanya Syaibah dan Uqbah itu melihat ini ada orang asing istirahat di sini. Akhirnya dia menyuruh Das dia pasihan anggur, kasih dia anggur. Nah, diberikanlah anggur Rasul itu oleh si Adas. Ketika Rasul hendak memakan anggur, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Adas mengatakan, ini doa saya belum pernah mendengar sebelumnya. Dan ini doa hanya dibaca oleh seorang nabi. Ada di dalam syariat kami, di dalam syariat Yunus alaihissalam. Lalu Nabi mengatakan, Yunus itu saudara saya. Dia dari Mata, Irak. Saya dari Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya Adas beriman kepada Rasulullah SAW. Bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Itulah kesamaan agama dari agama Nabi dulu. Dengan Nabi Yunus saja syariat Rasul sama. Dengan Nabi Yunus saja akidah tauhid Rasul itu sama. Maka Rasul mengatakannya, Akhi Yunus bin Matta. Yunus bin Matius itu saudaraku, kata Rasul. Dia berasal dari Nainawa. Nainawa itu kampung Nenawa, dalam bahasa Latinnya Nenava. Nenava itu di Irak. Masih ada sekarang kampungnya itu. Yang kemarin dihancurkan oleh siapa itu? Orang-orang ekstrim itu, bukan kelompok Islam ekstrim. Dihancurkan itu kampung Nenawa. Itu kampung Nabi Yunus. Itulah aliran ekstrim itu, sampai kampung Nabi pun digempur ya. Kata Rasulullah SAW, Yunus itu, Yunus bin Matta, Latinnya Yunus bin Matius, adalah saudaraku. Dia berasal dari kampung Nenawa di Baghdad, di Irak sana. Adas masuk Islam, mendengarkan bahwa Yunus Rasulullah Nabiullah wa ana Rasulullah. Dia pun masuk Islam. Wa fi tariqihi aidan bin nakhlatin surifa ilaina faru minal jinni sab'atu min ahli nasibin. Ini kemarin telah kita ceritakan, 7 pemuka bangsa jin masuk Islam. Jadi ketika Rasul di perjalanan dari Taif ke Mekah, ada 7 bupati alam jin lah gitu ya, masuk Islam. Wah, iya ada yang lagi baca Quran nih, dengarkan dulu. Nah, mereka duduk mendengarkan, masuk Islam. Dan mereka pulang ke kaumnya, membaca menyebarkan Islam tersebut. Wa fi tariqihi tilka arsalallahu ilaihi malak al-jibal. Udah kita lewat saja itu ya. Lalu beliau ditawarkan agar malaikat itu menghancurkan bangsa Taif dengan ditimpakan gunung Akhshabin. Gunung Akhshabin itu gunung yang ada di antara Mekah dan Taif. Gunung Akhshabin. Tapi Rasul mengatakan, "La, jangan wahai malaikat, bal asta'ni bihim. Aku akan menunggu. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari mereka itu keturunan yang beribadah kepada Allah."
Jadi jangan kau hancurkan mereka, tapi aku berharap Allah mengeluarkan generasi berikutnya setelah mereka ini, anak-anak mereka yang bertauhid kepada Allah. Jadi agama Rasul itu pada intinya tauhid itu saja. Kemudian dilengkapi dengan syariat. Wa fi tariqi hida'a bidzalika doa al-masyhur. Lalu beliau membacakan doa yang masyhur. Ini yang perlu kita ambil pelajaran baik, pelajaran besar dari ini. Doanya begini. Ini doa kepulangan Rasul dari Taif ke Mekah. Doa puncak kepasrahan beliau dalam berdakwah. Dan doa kelemahan, pengakuan kelemahan beliau kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kelemahan diriku padamu. Wa qillata hilati, dan sedikitnya kekuatanku atau kemampuanku di hadapan situasi seperti ini, dan seterusnya. Di sini tidak dilanjutkan doanya, ada di sini ya, di bawahnya. Kemarin saya mendengar doanya di yang membacakan Pak Haji itu ya. Nah ini nih, sebentar. Wahawani ala nas, dan kelemahanku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih. Anta arhamur rahimin, engkau adalah yang maha pengasih dari seluruh orang-orang yang memberi kasihan. Artinya yang maha pengasih dari seluruh yang pengasih. Anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Tuhannya orang-orang lemah. Ila man takiluni, kepada siapa aku sandarkan urusan ini? Ila aduwin ba'idin yatajahamuni, apakah aku akan pasrah kepada musuh yang nanti akan menimpakan kepadaku kekejamannya dan muka yang ganasnya gitu. Apakah engkau akan pasrahkan diriku kepada musuh? Au ila sadiqin qaribin malaktahu amri, ataukah engkau akan serahkan diriku kepada teman baik yang nanti dia akan menjadi teman baik bagiku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Dan Rasul mengatakan, kalau itu semua terjadi, aku tidak peduli. Yang penting engkau tidak marah ya Allah. Nah, jadi puncak doa itu kepasrahannya begini. Apapun yang terjadi, mau aku disiksa, diusir, kemudian diperlakukan sedemikian rupa, bagiku cuma satu. Yang penting Allah, engkau tidak murka padaku. Jadi kehidupan itu, visi besar kita itu satu. Yang penting Allah tidak murka, yang penting Allah tidak marah, Allah ridho, itu saja. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau engkau tidak marah ya Allah, tidak apa-apa, apapun yang terjadi saya akan hadapi. Sampai diri ini hancur lebur sekalipun, ibaratnya diri ini tersiksa begitu rupa, tidak peduli. Yang penting engkau tetap ridho ya Allah, itu saja. Ghairu anna afiyataka ausali a'udzu binuri wajhika alladzi adallahu samawat. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu yang menerangi langit-langit. Wa asyraqat lahu dzulumat, dan menerangi kegelapan. Dan itu sampai akhirnya. Lalu ungkapan terakhir beliau, walakal utbah hatta tarda wala haula wala quwwata illa billah. Rasul akan terus berjuang hatta tarda, hingga engkau ya Allah ridho kepadaku. Artinya apa? Dakwah, ibadah, syariah, muamalah, akhlak, tujuan utama puncak tertingginya adalah hatta tardo, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup puncaknya adalah ridha Allah. Kita mati puncaknya ridha Allah. Kita dakwah, bagi yang berdakwah puncaknya ridha Allah. Kita berkeluarga, goalnya puncaknya ridha Allah. Kita bekerja ridha Allah. Sampai mati pun ridha Allah yang kita cari. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan sebenarnya bagi seorang mukmin, karena goalnya bukanlah keduniaan tetapi ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hikmah atau ibrah terbesar dari kisah Taif ini adalah apapun yang kita alami di dunia ini, asalkan itu untuk ridha Allah, maka semuanya adalah hawanun wakilah, remeh dan ringan. Asalkan tujuan goalnya adalah ridha Allah. Dakwah kalau tujuannya ridha Allah, maka tidak ada yang dirisaukan. Mesti teka bagian itu tidak mesti.
atau menjabat tidak ada ridho, tidak niatnya ridho Allah, dia tidak akan sedih ketika tidak mendapatkan jatah korupsi, tidak mendapatkan jatah pembagian, tidak akan, karena menjabatnya untuk ridho Allah dan lain sebagainya. Oh monggo Pak Haji. Monggo. Iya, kalau di dalam Quran itu kan jelas surat pertama, surat terakhirnya. Kalau dalam hadis yang pertama itu bisa dideteksi, kemudian yang terakhir itu yang pertama. Kemudian dalam satu hadis itu kan ada yang disebut dengan hadis qudsi. Ya. Rasul melansir firman Allah. Ya pada waktu firman Allah turun ke Nabi itu, apakah itu tidak lewat malaikat? Iya. Artinya langsung. Yang pertama, hadis yang pertama disampaikan Rasul, kalau kita lihat urutan di Gua Hiro, ya hadis yang itu yang zammiluni, selimuti aku, lalu Khadijah mengatakan, wahai Muhammad, wahai suamiku Rasulullah, kau tidak mungkin dikecewakan oleh Tuhanmu karena engkau itu rajin silaturahim, karena engkau itu menolong orang kesusahan, karena itu memuliakan tamu, karena engkau mengangkat derajat orang lemah. Kamu tidak mungkin dikecewakan Tuhanmu. Ini pasti kebenaran. Itu hadis pertama yang Rasul sampaikan setelah beliau diangkat jadi nabi. Saya tanya sekarang, kapan Rasul jadi nabi? Kapan Rasul jadi nabi? Mata Rasul kana nabiyan? Atau mata yakunu Muhammadun nabiyan? Bukan usia 40 tahun. Bukan. 40 tahun itu bi'sah. Bi'sah itu semacam pelantikan lah, semacam pengangkatan. Tapi beliau itu sudah jadi nabi sejak Adam alaihissalam diciptakan. Ada hadisnya, ditanya oleh sahabat, silakan dicek di hadisnya. Hadisnya banyak dan derajatnya sahih. Ditanya Nabi oleh sahabat, mata kunta nabiyan? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sejak kapan engkau menjadi nabi? Rasul bersabda, kuntun nabiyan wa Adamu baina ruhi wal jasad. Aku sudah jadi nabi sejak Adam sedang diciptakan, antara jasad dan ruh. Jadi tanahnya sudah dibentuk, Allah hendak meniupkan nyawa, ruh, itulah Rasul sudah jadi nabi. Jadi hadisnya itu kuntu nabiyan wa Adamu baina ruhi wal jasad. Aku sudah jadi nabi ketika Adam masih antara jasad dan ruhnya. Berarti beliau sudah jadi nabi sebelum Adam jadi manusia. Itu hadisnya sahih dan banyak. Tapi pelantikannya, kalau bahasa kita mah pelantikan, bi'sahnya itu peresmiannya usia 40 tahun. Ketika di Gua Hiro, setelah dari Gua Hiro diperintahkan dakwah, itulah beliau menjadi nabi dan rasul. Jadi sudah sejak lama beliau itu jadi nabi, tetapi di itu semacam itu. Tadi yang kedua apa Pak Haji? Hadis terakhir. Hadis qudsi. Oh, hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang Rasul meriwayatkan dari Allah, tetapi bukan Quran. Kalau Quran itu kan Allah menyampaikan wahyu kepada Jibril, Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Rasul SAW. Itu Quran. Nah, kalau hadis qudsi itu Rasul menyampaikan hadisnya, tetapi dalam menyampaikan hadisnya beliau menyebut kata Tuhanku. Redaksi dari Rasul. Ya. Tidak lewat Jibril. Tidak lewat Jibril. Jadi Rasul menyampaikan sabdanya, tetapi menisbatkan di awal hadisnya itu kata Tuhanku. Contohnya ada hadis kemarin kita bahas di ibu-ibu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Jadi kalau ada qala Rasul titik 2, qala Allah taala, itu adalah hadis qudsi. Rasul telah bersabda bahwa Allah telah berfirman. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi begitu isinya semuanya. Jadi Rasul meriwayatkan dari Tuhannya. Kalau Quran, Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasul SAW. Itu bedanya. Apa bedanya? Bedanya kalau Quran itu baru dibaca kata saja ataupun dibaca itu sudah berpahala. Hadis qudsi pahalanya pahala umum, pahala mencari ilmu.
Tidak baru membaca dapat pahala, tidak, tapi hadisnya pahalanya umum mencari ilmu. Yang kedua, hadis qudsi tidak boleh dipakai sholat. Kalau Quran dipakai sholat. Yang ketiga, hadis qudsi tunduk kepada metodologi ilmu hadis. Artinya hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang lain-lain. Jadi hadis qudsi tunduk kepada ilmu hadis. Kalau Quran itu mutawatir, qat'iyul lafzi wa qat'iyyu ad-dalalah. Kalau Quran itu sudah qat'i lafaznya, sudah baku isinya, dan sudah tidak menerima tambahan dan pengurangan. Tidak tunduk kepada ilmu hadis karena dia mutawatir. Sahihnya sudah bukan tingkat, udah tidak ada lagi sahih setelah itu. Gitu. Itu bedanya. Sehingga kalau hadis qudsi jangan langsung oke juga dibaca dulu hadis qudsi ini siapa riwayatnya, kemudian derajat hadisnya bagaimana gitu. Karena orang bisa ngarang hadis qudsi. Begitu. Ya, kalau Quran tidak bisa ngarang. Quran tidak ada yang bisa ngarang, tapi hadis qudsi bisa dikarang. Makanya kalau ada hadis qudsi tetap diperhatikan siapa riwayatnya, kitabnya apa, derajat hadisnya apa. Nanti kalau ada kesempatan kita sedikit belajar ilmu hadis boleh juga. Ada matan kecil Nukhbatul Fikar, itu rangkuman ilmu hadis, sedikit misalnya kita membacanya. Wallahu taala a'lam bishawab wa taufiquna illa billah. Mohon maaf dari tambahan waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.